Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkumpulan ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema tentang pentingnya ilmu bagi pribadi dan negara sebagai wujud patriotisme. Seperti yang kita ketahui, ilmu itu sangatlah penting. Bahkan menuntut ilmu itu sangat ditekankan oleh setiap agama. Seperti bagi agama Islam ada sabda Nabi yang berbunyi, tuntutlah ilmu dari lahir hingga ke liang lahat. Ini membuktikan bahwa ilmu itu sangatlah penting dan pastinya berguna karena dengan ilmu yang kita miliki bisa mengantarkan kita ke dalam kesuksesan. Tapi bukan hanya ilmu semata yang mengantarkan kita kepada kesuksesan, tetapi juga dengan perilaku moral kita yang baik dan kerja keras. Selain itu juga ilmu sangatlah penting bagi bangsa, karena dengan semakin banyaknya orang-orang yang unggul dalam ilmu pengetahuan, maka negara tersebut dapat menciptakan apa saja yang bahkan menurut kita mustahil, walaupun dengan sumber daya alam yang sedikit. Dengan demikian, maka negara lain akan segan dengan kita dan tidak akan berani melecehkan, bahkan mencuri budaya kita karena mereka takut dengan kita yang bisa membuat apapun dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, dapat kita saksikan sekarang ini, bahwa negara maju adalah negara unggul dalam ilmu pengetahuannya. Seperti negara Jepang, Amerika, Jerman, dan sebagainya. Padahal dibandingkan negara tersebut, negara kita ini lebih kaya dengan sumber daya yang sangat melimpah. Namun, lagi-lagi karena kita kekurangan ilmu pengetahuan, kita tidak bisa mengolahnya, sehingga sumber daya tersebut diolah oleh negara lain dengan sistem bagi hasil yang menurut saya itu sangat merugikan kita. Misalnya saja, PT Freeport yang mengolah emas-emas kita, namun kita hanya menerima pajak sebesar 20% saja. Itu sangat miris sekali, di mana alam yang kita miliki ini kita dapatkan dengan pengorbanan darah pejuang-pejuang kita, namun mereka hanya memperoleh keuntungan besar itu semua karena ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Teman-teman, inilah bukti bahwa ilmu itu sangatlah penting bagi kita maupun negara kita, yang dimana ilmu pengetahuan yang kita miliki apapun itu, maka sama saja kita membantu negara kita yang tercinta ini untuk bangkit dari keterpurukan dan menjadi negara yang maju dan mengantarkan kita pada kesuksesan. Dimana dengan suksesnya kita, maka kita akan memiliki hidup yang lebih baik, dan dengan majunya negara kita, maka kemiskinan dan kelaparan akan berkurang, kesejahteraan akan tercipta dan tidak ada lagi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, marilah kita teman-teman, semua kita berusaha menimpa ilmu dengan sebaik-baiknya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Janganlah kita menyepelekan apa yang sekarang ini kita lakukan. Yang berlalu, biarlah berlalu, menjadi pelajaran bagi kita semua. Dan yang kita lakukan sekarang, buatlah menjadi pijakan untuk masa depan yang lebih baik. Berpikirlah untuk maju, karena kesuksesan ditentukan dari sekarang. Apa yang kita lakukan hari ini untuk menentukan kita pada esok hari. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Maka dari itu, janganlah kita baru menyesal di keesokan hari. Namun sebelum saya akhiri pidato saya yang singkat ini, saya tekankan kepada teman-teman bahwa ilmu yang dimiliki juga harus diiringi dengan moral manusianya yang baik. Karena seperti kita ketahui, orang pintar itu banyak, tetapi pintar dan bermorallah itu yang sulit kita temukan. Orang pintar hanya akan merugikan orang lain apabila kepintarannya itu tersebut tidak disertai dengan moral yang baik. Oleh karena itu, marilah kita belajar dengan sungguh dan marilah kita tingkatkan moral dan akhlak kita sebagai generasi penerus bangsa.
Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari pidato ini dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu belajar dengan sebaik-baiknya dan dapat menerapkannya di lingkungan masyarakat, karena keberadaan mahasiswa di Indonesia itu merupakan harapan untuk menjadi agent of change at local district, yaitu menjadi pioner untuk perubahan di daerahnya. Saya juga memohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan di hati teman-teman yang saya banggakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.